Perkenalkan, nama saya Guarimus Andres Pedon. Saya akan mempresentasikan hasil resensi novel Pergi Terelie. Yang pertama, identitas buku. Judul novel Pergi. Penulis Terelie. Jumlah halaman 455 halaman. Ukuran buku 13,5 kali 20,5 cm. Penerbit Republika Penerbit. Kategori buku L Action. Tahun terbit buku tersebut 2018. Itu saja dari identitas buku. Yang pertama, kita masuk identitas buku. Novel ini menceritakan kisah tentang bujang, kemana dia hendak pergi, dan novel ini merupakan sequel dari novel Fuang sebelumnya. Berikutnya kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan novel. Kelebihan novel ini menginspirasi pembaca untuk merenungkan makna tentang kemana akan pergi sebenarnya. Kekurangan novel ini terdapat pada sudut pandang seperti yang terjadi dalam halaman 150. Berikutnya kita masuk ke dalam unsur instinktif. Yang pertama ada tema, kemudian tokoh penokohan, kemudian alur, ada sudut pandang, gaya bahasa, amanat, dan yang terakhir itu ada latar. Pertama kita masuk ke dalam tema. Tema yang terdapat dalam novel Pergi ini sama halnya seperti sequel novel sebelumnya, itu novel Pulang, yang membahas mengenai shadow ekonomi dengan segala intriknya yang dikombinasikan dengan perjalanan batin sang tokoh yaitu Bujang. Kita masuk ke dalam tokoh dan penokohan. Yang pertama Bujang. Bujang merupakan sosok yang pintar, pandai, berkelahi juga. Nomor 1, penurut, tidak ingkar janji, dan juga pemberani. Sama, yaitu Bapak Bujang memiliki sifat baik, setia, penolong, dan juga penyayang. Berikutnya Tuanku Imam merupakan bakat tertua Midah yang baik, alim, penyayang, dan bijaksana. Kemudian ada Master Dragon, yaitu kepala keluarga Lin yang baik, tegas, bijaksana, dan sabar. Berikutnya ada Salonga, ia merupakan pelatih penembak yang bersifat keras. Kemudian ada White, mantan marinir. Yuki dan Kiko, si kembar cucu guru busi yang kocak. Kemudian ada Parves, tokoh yang tidak terlalu banyak bicara. Kemudian ada Edwin, yaitu pilot pesawat Bujang. Dan tokoh tambahan lainnya seperti Otters, Diego, Rambang, Maria, Katrina, dan Thomas. Berikutnya kita masuk ke alur. Alur yang terdapat dalam novel Pergi adalah menggunakan alur campuran, di mana ada alur maju dan alur mundur di dalamnya. Berikutnya kita masuk ke latar waktu dan latar tempat. Latar waktu yang terdapat dalam novel Pergi ini menggunakan waktu masa sekarang, juga masa lampau. Di sini penulis menggunakan media surat untuk menceritakan sebagian kisah yang berlatar masa lampau. Berikutnya kita masuk ke latar tempat. Latar tempat yang terdapat dalam novel Pergi ini penulis cukup banyak memasuki berbagai negara seperti Meksiko, Indonesia, Jepang, Makau, dan juga Hong Kong. Berikutnya kita masuk ke sudut pandang. Sudut pandang yang terdapat dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, yaitu tokoh utama Bujang. Gaya bahasa
yang terdapat dalam novel Pergi ini menggunakan bahasa yang sederhana namun indah. Penulis mengemasnya dengan bahasa baku dan tak baku serta penambahan 6 bahasa asing di antara. Berikutnya amanat. Amanat yang terkandung dalam novel ini adalah tentang bagaimana menemukan tujuan dan kemana hendak pergi dengan berbagai peristiwa yang hampir merenggut nyawa sehingga ia menyadari akan makna hidup yang sebenarnya. Berikutnya kita masuk ke dalam unsur ekstrinsik. Ada nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai agama, dan pesan moral. Yang pertama ada nilai agama. Nilai agama terdapat dalam novel ini adalah pentingnya menanamkan akhlak yang baik dalam keluarga. Kemudian nilai sosial. Nilai sosial yang tergandung dari novel Pergi ini tergambar ketika Diego tetap membantu Bujang dan membelanya. Kemudian nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang terdapat dalam novel ini seperti yang dilakukan Basir kembali menyelamatkan keluarga yang telah membesarkannya. Kemudian ada pesan moral. Pesan moral yaitu bahwa tempat tujuan kita pergi sebenarnya adalah sebuah keutuhan keluarga. Berikutnya kita masuk ke biografi penulis. Terelie lahir pada tanggal 21 Mei 1979 dan tumbuh dewasa di pedalaman Sumatera. Beberapa tahun terakhir Terelie menjadi salah satu sosok penulis yang tengah menjadi sorotan. Berikutnya kita masuk ke pandangan pengarang. Pengarang menceritakan tentang perbedaan kebiasaan di zaman dulu dan zaman sekarang, di mana zaman dulu lebih memanfaatkan waktunya untuk berlatih kegiatan fisik seperti menembak, tinju, dibandingkan zaman sekarang yang dominan dengan menuntun menghabiskan masa remaja dengan sia-sia. Kemudian ada pengarang menggambarkan betapa asli dan alaminya pinggiran kota Tokyo, yang mana semuanya masih terjaga dan nampak sehat. Dari situ secara tidak langsung pengarang juga ingin keaslian itu juga terus terjaga di negara kita. Kemudian pengarang menceritakan kepedulian dari seorang warga Jepang yang mana Jepang tidak selalu bersifat kejam karena identik dengan penjajahan di mata kita. Akan tetapi pengarang menggambarkan keramahan bahkan keprihatinan serta kepedulian dari seorang Jepang yang peduli dengan si Bujang.